Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Naam, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Nikmat istiqomah di atas ketaatan, yang tidaklah semua itu bisa terwujud kecuali ditopang oleh ilmu agama. Karena ilmu agama yang akan membuat kita istiqomah. Dan ilmu agama pula yang membuat kita nanti husnul khatimah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, Qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Karena manusia sangat butuh ilmu agama. Seandainya ilmu agama tidak ada, maka dia akan membuat gelap kehidupan. Karena kehidupan ini akan diterangi dengan apa? Dengan cahaya ilmu. Nah, kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Samanuna Sababan. Sekarang di poin yang ke-55. Yaitu tahqiqu al-wala wal bara', menerapkan akidah al-wala dan bara'. Jadi al-wala dan bara' merupakan konsekuensi dari syahadatain. Bukankah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah? Nah, konsekuensinya adalah al-wala al-bara'. Apa itu? Ai al-hubbu wal bugdu fillah. Contoh, kita ucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ai kita benci, kita tiadakan semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita peruntukkan sembahan tersebut hanya untuk Allah. Ini apa? Wala dan bara'. Dan ini berlaku bagi apa? Bagi sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang menyembahnya. Non-muslim, apakah kafirnya ataukah musyriknya, kita benci mereka karena mereka melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita loyal kepada mereka, maka ini loyal yang bukan pada tempatnya. Kita benci mereka, tapi kebencian kita nggak boleh kita realisasikan nanti dengan melakukan kezaliman. Dalam artian ada orang kafir masuk ke Balikpapan, kita bom dia, kita bunuh, kita sembelih dia. Maka ini tidak tepat. Tidak boleh kita menzalimi mereka kalau mereka tidak memerangi kita. Kita benci mereka di dalam hati. Nah, karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, kita lihat mungkin ada kekafiran, ada orang yang menyembah patung, menyembah Yesus, ada orang melakukan kemungkaran, kita nggak bisa merubah dengan tangan, maka kita ke tahapan berikutnya itu apa? Dengan lisan, kita nasihatin. Nggak bisa juga dengan lisan, maka turun lagi tahapan berikutnya, yaitu ingkaru bil qalb, mengingkari dalam hati. Ini bagi apa? Bagi non-muslim. Begitu juga bagi mereka yang ahlul bid'ah, yang mengerjakan ibadah yang tidak didasari oleh tuntunan Rasulullah. Ini adalah baro atau al-wala baro dalam syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Kita membenci pelaku bid'ah karena mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi tuntunan Rasulullah. Sementara Rasulullah diutus untuk menjelaskan ibadah-ibadah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah.
Jadi kalau kita loyal kepada ahlul bid'ah, maka ini loyal yang tidak tepat. Seharusnya apa? Kita barok, berlepas diri dari mereka. Bukan malah berkasih sayang, bukan malah selfie bareng dengan mereka, bukan malah nongkrong bareng. Seakan-akan apa? Tidak ada pengingkaran sedikit pun terhadap perbuatan mungkar mereka. Demikian juga kepada apa? Kepada pelaku maksiat, orang-orang fasik. Kita ingkari di dalam hati kita perbuatan mungkar mereka. Nah, inilah yang diterapkan oleh Ibrahim alaihi salam dan pengikutnya, yang Allah abadikan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum fi Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u hatta tu'minu billah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan pengikutnya, tak kala dia berkata kepada kaumnya yang menyembah patung, bahkan kepada bapaknya yang membuat patung Azar. Apa ucapan Ibrahim? Innani bara', sungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan kami membenci kalian, tidak suka dengan kalian dan apa yang kalian sembah. Ibrahim juga langsung mengatakan kepada bapaknya, wa idh qala Ibrahimu li abihi. Kala Ibrahim berkata kepada bapaknya ini yang membuat patung yang disembah oleh kaumnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wala dan al-bara ini merupakan aslul iman. Asal keimanan kita atau usul landasan keimanan kita yang kokoh. Jadi kalau sudah ini tidak kita terapkan, maka kita dengan mudahnya loyal kepada non-muslim, loyal kepada ahlul bid'ah, loyal kepada pelaku maksiat. Sehingga akan muncul di dalam benak kita pembenaran terhadap akidah mereka, terhadap agama mereka. Sehingga nanti apa yang kita ucapkan, semuanya sama aja kok. Jalan aja yang berbeda, agama semuanya sama. Semua kelompok dalam Islam sama. Bukankah Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah? Selesai, akhirnya tidak ada pengingkaran. Sehingga semua dianggap sama. Akhirnya muncul ungkapan mereka, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Aku ada di kelompok ini juga enggak ada masalah, di kelompok itu juga enggak ada masalah. Tak kala mereka melakukan Isa Masih, melakukan Natalan, saya juga ke sana. Tak kala mereka mengadakan acara-acara keagamaan, saya juga ikut ke sana, bahkan menjaga, membela mereka. Ini adalah loyal yang kebablasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara atau keluarga mereka. Ayat ini turun kepada sahabat Abu Ubaidah, Amir ibnu Abdullah ibnu Jarrah, di mana kala perang Badar dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang jumlahnya 300 orang lebih.
melawan orang-orang musyrik yang jumlahnya 1000 orang. Kemudian Abu Ubaidah, bapaknya berada di posisi apa? Di posisi orang-orang musyrik. Bertempur, akhirnya apa? Abu Ubaidah membunuh bapaknya sendiri. Kenapa? Karena kebencian Abu Ubaidah terhadap orang-orang musyrik. Demikian juga Mus'ab bin Umair membunuh saudaranya Ubaid ibnu Umair. Kenapa? Karena beda agama. Meskipun apa? Saudara kita, anak kita, orang tua kita, kalau beda agama, maka di sanalah ada kebencian kita. Kalau sekiranya terjadi peperangan, kita membunuh mereka, maka itu disyariatkan. Ulaika kataba fi qulubihimul imana. Mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan iman di dalam hati mereka. Wa ayyadahum, dan Allah kuatkan biruhim min, dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Wa yudkhiluhum jannatin. Ini adalah balasan bagi mereka yang al-wala wal bara'. Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tujuannya mereka adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bapak, anak, saudara mereka murka kepadanya, tapi yang terpenting adalah mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah kelompok Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya kelompok Allah yang akan muflihun, akan beruntung. Ini kelompok Allah Subhanahu wa taala. Adapun Hizbullah yang ada di Lebanon sana, ini Hizbu Syiah. Bukan apa? Hizbullah, tapi Hizbu Syiah Isna Asyariyah. Fal mu'minu la yuwali illallah wa rasulah wal mu'minina wa la yu'adi illal musyrikina wal kafirina wal munafik. Maka seorang mukmin tidak boleh loyal kecuali hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan adapun selain ini, maka orang mukmin itu yuwadi, memerangi, memusuhi dan membenci orang-orang musyrik, kafir, munafik dan pelaku maksiat. Kenapa? Karena mereka ini melanggar kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-56, hakadha tuzahzihu nafsaka 'anin nar. Lakukanlah beberapa amalan di bawah ini agar dirimu terselamatkan dari neraka jahanam. Qala sallallahu alaihi wasallam kama inda muslimin innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa salasimi'a mafsalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, sesungguhnya manusia itu diciptakan min sulbi Adam ala sittina wa salasimi'a mafsal, di mana di tubuh manusia itu ada 360 persendian. Faman kabbarallaha wa hamidallah wa hallala wa sabbahallah wa astaghfara wa azala hajaran anit tariq aw syaukatan aw idman anit tariq wa amur bima'rufin wa umira bima'rufin wa nuhiya 'anil munkarin addatil sittina wa salasimi'ati sulama fa innahu yusamma yawma idzin wa qad zuhzi'a nafsihi 'anin nar. Faqad zuhziha nafsahu 'anin nar. Barang siapa yang bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah,
kemudian mengucapkan subhanallah, istighfar, menyingkirkan batu dari jalan, atau duri, atau tulang dari jalan manusia, semua ini adalah ketaatan. Memerintahkan yang baik, melarang kemungkaran, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang banyak, yang itu nanti akan menyebabkan dia apa? Dibebaskan dirinya dari neraka jahanam. Jadi di dalam agama kita, ketaatan-ketaatan atau ibadah-ibadah, ada yang sifatnya ibadah lisaniyah, ada sifatnya jawari, anggota tubuh kita, kemudian ada juga qalbiyah, hati kita yang melakukan ibadah. Semua ini akan membebaskan jiwa kita dari neraka jahanam. Sekecil apa dan sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, itu akan berbuah kebaikan pada anggota tubuh kita, pada jiwa kita. Nah, demikian. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilan tastaruka tubilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.